Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkara terpenting di dalam keimanan dan keislaman, yaitu tauhid, akidah. Sokok guru dari agama yang kita yakini dan memang wajib untuk kita imani dan kita percaya bahwa Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Tidak ada keyakinan yang lain yang di sisi Allah sama kedudukannya dengan Islam. Inna dina indallahi Islam. Bahwasanya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Artinya selain Islam Allah tidak menerima itu semuanya. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah tidak akan menerima agama dan keyakinan lain. Bahkan di akhirat orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Ini kata Allah. Bagaimana dengan hari ini yang kemudian dengan seenaknya mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama baik? Tidak bisa. Yang benar hanya Islam, yang lainnya salah. Yang hak dalam sisi syariat agama yang kita yakini, ada keyakinan-keyakinan yang lain yang itu menyesatkan. Ini harus kita yakini. Adapun orang-orang pemeluk keyakinan yang lain, dalam kita berinteraksi sosial, bermuamalah, kita juga tidak bisa sembarangan. Kita harus ada saling menghargai, saling menghormati, itu ya. Tapi jangan kebablasan. Ya, tetap mereka selain muslimin dan muslimat ada dalam kondisi kerugian. Apa terus fungsinya Allah turunkan Al-Quran? Kalau ternyata orang Nasara hari ini juga benar. Apa fungsinya Allah sampaikan bahwa al-maghdub, masyarakat yang dimurkai ada Yahudi. Orang Yahudi malah Tauratnya lebih tebal daripada Al-Quran. Tauratnya lebih banyak daripada Al-Quran. Ya karena mereka sudah tidak punya jiwa yang hanif. Hari ini kita mengenal apa itu hanif. Bahkan mungkin di antara rekan-rekan namanya ada yang muslimah hanifah ada? Belum ada. Ada. Oh ada. Hanifah ada. Tahu lengkap ya. Coba hanifah itu. Itu yang membedakan dengan masyarakat yang mereka kafir terhadap Allah dan Rasul. Karena hanif yang secara bahasa adalah lurus, menerima akan tauhid, berbeda dengan yang tertutup hatinya dan tidak terima.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus saah, kiamat tidak akan Allah tegakkan sampai Allah turunkan dan munculkan dajjal yang sesungguhnya. Di mana salah satu tandanya ma bainal ainaini kafara, di mana di antara kedua sisi mata dajjal itu ada kafara, ya, atau kafir. Wa yuqra'u al-katib wa ghairu katib, yang mana semua orang beriman bisa baca atau tidak bisa baca ngerti. Ya. Orang beriman baik itu laki-laki dan maupun wanita, yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf, itu tahu bahwa di antara kedua matanya dajjal itu tertulis kafir. Besok di akhir zaman seperti ini. Maka jangan heran kalau hari ini saja non muslim aja mereka tahu kafir. Ya. Bahkan mereka disebut kafir luar biasa. Karena kafir itu kan tadi menuntut. Makanya petani di dalam Al-Quran, petani itu di dalam Al-Quran itu sebutannya kafir. Kenapa? Karena menuntut diganggu lemah, naruh benih, lemah yang ditutup nek. Nah, menutup tanah ya untuk menumbuhkan benih itu disebut dengan kafir. Karena kafir itu menutup. Ya. Itu secara bahasa. Makanya sampai hari ini bahasa penutup apapun itu rata-rata secara global disebut kafir. Nah, kafir itu dari kafir. Ya, ayo penutup kafir itu dari mana? Dari kafir. Ya, sampai bangsa yang kafir saja. Begitu kan aku kan bergerak. Ya karena serapan itu secara bahasa menutup, tapi secara istilah menutup hatinya untuk menerima agama yang hanif. Karena seluruh para rasul yang Allah turunkan dari rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu kalau di dalam Al-Quran disebutnya dengan hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang hanif, bukan orang musyrik. Hanif muslim, ya, menerima taat patuh dari syariat Allah, dan mereka bukan orang-orang musyrik. Maka Ibrahim maka Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, ya. Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim hanifan muslimah, ya, sosok yang hanif, yang muslim. Muslim itu dari makna patuh, taat, menerima sendiko dawuh dari perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad pernah masih awal-awal dakwah di Mekah, beliau berjalan sampai di wilayah pojokan Mekah. Hari itu ada kuburan tua. Beliau hanya ditemani oleh seorang anak yang beliau angkat, namanya Zaid bin Harithah. Saat itu masih anak-anak. Ditemani jalan, ketemu kuburan tua. Gak banyak kuburan di sini, hanya ada beberapa. Kemudian
tidak jauh dari kuburan itu ada kurma, pohonnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam patahkan pelepahnya itu, diambil. Kemudian setelah itu Rasul sobek lagi satu pelepah itu, jadi dua. Kemudian dincep nih, ditancapkan ke kuburan satu sama kuburan ini. Zaid bin Harithah bertanya, untuk apa ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, innahuma la yu'adzaba. Sesungguhnya mereka berdua, ya, ahli kubur kedua orang ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Mereka anggap dulunya ketika masih hidup perkara yang mereka lakukan perkara yang sepele. Ada di sisi Allah itu perkara besar sekali yang bisa mengakibatkan dan berdampak siksa itu. Yang satu berjalan keliling manusia dengan mengadu domba, ya, menyebarkan fitnah sehingga antara satu dengan yang lainnya bermusuhan. Yang kedua, la yastatiru min baulihi, tidak cebok atau tidak bersuci dengan setelah buang air. Dan mereka berdua sedang diadab. Dengan aku menancapkan pelepah kurma yang masih basah ini, semoga Allah ringankan siksa baginya sampai pelepah kurma ini kering. Ini hadis ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ada pelajaran yang terkait dengan peristiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngekeknya pelepah kurma basah itu ada dua kuburan. Yang ini kekhususan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa kita ya, sampai ini nandur nih kuburan, nggak ada satu ya. Jangan dianalogikan. Rasul kasih sebatang pelepah kurma saja itu bisa meringankan azab kubur penghuni. Apalagi lihat orang kuburan tak tanggulin repot ya. Ini kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Analogi yang paling mudah adalah dari mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau dua orang penghuni kubur itu sudah diadab? Dari mana? Allah masih dapat wahyu. Allah yang mengabari, bisa langsung, bisa melalui malaikat Jibril. Ya. Nah sekarang kalau kita ingin ngasih sesuatu, menganalogikan perbuatan Rasul untuk orang tua atau siapapun dari keluarga kita atau orang yang kita cintai di kuburannya, berarti kita sudah yakin di dalamnya atau penghuninya itu sedang disiksa. Kita ya, nanti nggak bisa dianalogikan khusus hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu kita mencet nyoko ya, atau batang-batang yang basah sampai kering bisa meringankan siksa kubur. Kita siapa dibanding Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih penting daripada itu ialah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, doanya supaya diringankan siksa kubur penghuninya ini. Dua orang ini kan kuburan nggak cuma dua, meskipun nggak banyak, tapi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan doanya dengan kasih pelepah itu cuma dua orang, dua kubur itu, karena penghuni ya dua kuburan ini dulunya adalah orang yang hanif. Kira-kira kuburan tua
itu ada setelah Nabi Muhammad lahir atau sebelum Nabi Muhammad lahir? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Bukan setelah beliau jadi Nabi baru ada kuburan kuno itu. Ya. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika beliau tahu bahwa penghuni kubur itu bukan orang musyrik, bukan orang kafir, tapi orang yang bertauhid, orang yang hanif, yang gak melok-melok kesyirikan masyarakat Mekah jahiliyah. Makanya Rasul mendoakannya. Itu catatan. Kalau ternyata penghuni kubur yang musyrik kafir, ya ngapa didoakannya? Rasul tidak boleh. Bahkan Rasul SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlama-lama di kuburan ibundanya, apalagi kemudian mendoakannya. Ya, Rasul ketika mau perang Hunain, ya, perang Tabuk, itu melewati wilayah Abha, dan disitulah kuburan ibundanya. Otomatis namanya anaknya hampir seperti itu. Dan ternyata Rasul agak lama. Kemudian turun Jibril yang meminta Nabi bergegas supaya tidak berlama-lama di kuburan ibunya. Karena ibunya Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang hanifah. Ini contohnya, ini ibunya Nabi kita. Ibunya orang yang paling bertakwa yang kita ikuti semua ajaran. Maka bagaimana dengan orang-orang yang jelas musyriknya, jelas kafirnya, ya gak perlu Rasul doakan. Terus mereka urusannya langsung merokok Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah orang yang dulu hidupnya lurus, orang yang punya tauhid, tidak syirik, cuma iman itu yang beda. Ya. Nah, dosanya itu ternyata yang membawa dampak disiksa kubur. Mereka sangka itu bukan dosa besar, padahal itu dosa besar. Yang satu adu domba, namimah, ya, menfitnah sana menfitnah sini. Kemudian yang kedua tidak bersuci ketika buang air. Ya Rasulullah karena masih bertauhid. Ada potensi untuk Allah ampuni. Seperti Utsman bin Affan, itu kalau ziarah kubur, dia itu kalau ke makam Baqi itu nangis. Sahabat yang ada di sekitarnya itu yang bingung. Ya Utsman, ya menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kau sedih? Kenapa kau nangis? Kita ini mendengar namamu disebut 10 orang yang jelas masuk surga, itu disebut namanya salah satunya Utsman. Ya, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Zubair bin Awam di surga, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zaid bin Amr di surga. 10 sahabat yang sebelum namanya langsung oleh Rasulullah SAW, termasuk diantaranya Utsman bin Affan. Kenapa kau sedih? Kenapa kau nangis? Jawabnya Utsman adalah, ya karena aku tahu kalau Rasul sudah menyebutkan bahwa aku besok ahli surga. Cuma kan Rasul sudah menyampaikan, ya sebelum ke surga itu di kuburan saya selamat atau saya dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Itu tidak kasih di antara-antara. Maka itu yang membuat semangat. Karena kalau orang beriman potensi masuk surganya itu besar. Setelah orang bertauhid. Tapi kan apakah Allah azab dulu? Ya itu kita tidak tahu. Di kuburan apakah ternyata dapat siksa kubur dulu? Kita tidak tahu. Tapi potensi untuk Allah rahmati sehingga menjadi ahli surga itu ada. Beda dengan orang kafir, orang musyrik yang tidak bertobat dan beriman sebelum matinya, urusannya kubur dapat siksa dan nanti yang di akhirat neraka selama-lamanya. Inilah fungsinya hanif. Ya,
Yang dimaksud dengan Hanif menurut ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk ya'buduni, yaitu menyembah kepada. Artinya menyembah, beribadah itu yuwahidun, mereka menjadikan aku satu-satunya sesembahan. Dan Hanif adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat untuk kita menyembah dan beribadah, hanya kepadanya dan ibadah hanya untuknya. Dan inilah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau masyarakat Mekah itu ada kelahiran bayi, mereka bahkan bayi itu terkadang diajak tawaf keliling Ka'bah, bersyukur kepada Allah. Ya, ingat, ada Allahnya, bersyukur kepada Allah. Keliling Ka'bah, senang gue anak. Kemudian mereka mewujudkan syukurnya setelah keliling Ka'bah, syukur kepada Allah, baru kemudian mereka menyembelih binatang. Yang masyhur adalah domba disembelih. Nah, setelah nyembelih, darah sembelihan itu terkadang mereka bawa, untuk belinya terkadang dibawa patung-patung berhala itu. Ya, kemudian sebagian darahnya itu diusapkan yang sirai bayi, berai ini. Gitu. Baru kemudian mereka cukur atau mereka gundul rambutnya, ditimbang, dan berat dari rambutnya bayi itu dikonversikan dengan emas atau dinar untuk disedekahkan. Itu masyarakat jahili untuk bersyukur kelahiran anak. Islam datang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa syariat ini menjadi syariat kita, yaitu akikah. Cuma sesuatu yang enggak hanif itu yang disingkir. Ya, bersyukur kepada Allah atas kelahiran ya anak, oke, nggak masalah, ini malah bagus. Bersyukur dengan cara apa? Disembelihkan, dikorbankan untuk Allah domba, bisa 2 ekor, bisa 1 ekor, tergantung bayi. Nah, cuma nggak boleh di bawah berhala atau tempat-tempat yang diyakini diputuskan atau diyakini punya membawa manfaat dan madarat. Contohnya petilasan-petilasan, ya, atau nisorwit, ya, yang diyakini biasanya, ya, nggak tahu ya, apakah sekarang sudah mulai hilang istilah wit-wit sing bunden-bunden itu, ya, kalau sudah free kemusyrikannya atau zero syiriknya sih nggak masalah. Mak masalahnya saya yakin belum ada yang 100% ya hilang itu. Kalaupun sudah hilang 100%, kita pun tidak boleh menyembelih. Ya, entah itu akikah, entah itu idul kurban, menyembelih di tempat yang dulu diagungkan dengan keyakinan-keyakinan musyrik. Jadi nggak boleh idul kurban nyembelih gereja itu nggak boleh. Ya, nyembelih kurban akikah neng kelenteng itu nggak boleh. Jangan bawa-bawa toleransi ke itu namanya kebablasan. Ya, terus orang kan toleransi panggonan beliau bulu rumah Yusuf iso dong, kadang pinggir kali bulu rumah gue sisa kegiatan yang 2 kali lah blondor-blondor itu bahwa ini pencitraan itu menghargai ya, keyakinan yang lain. Akhirnya beliau di tempat ibadah non muslim. Jadi pembangunan
Nah, sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rubah, nggak boleh menyembelihnya di bawah berhala atau di tempat-tempat yang di situ ada nuansa kesyirikannya. Belahnya boleh, ya, ini bagian syariat. Kemudian mencukur rambut masih kan ada kaitannya dengan di sini. Kemudian bersedekah seberat rambut yang dicukur, nah, itu ada kaitannya dengan akidah dan tauhid kepada Allah. Masih ada. Nah, sekarang mengumpaki getik ke kepala dan wajah bayi, karena dulu keyakinan jahiliyah supaya dapat barokah dari berhala kan sudah disembelih di bawah berhala, darahnya diambil supaya bayi ini dapat berkah. Nah, ini ya ada dalam akidah gumpaknya getiknya itu sudah ada. Nah, ini aplikasi dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya umatnya ini berada di dalam ajaran yang hanif, ajaran yang lurus, tidak condong kepada kesyirikan ABC, ya, tidak condong kepada bentuk-bentuk kekafiran ABC dan seterusnya. Meskipun kemudian dilatar belakangi dengan adat istiadat atau keyakinan leluhur dan seterusnya. Keyakinan leluhur kalau memang itu buruk dan harus dirubah, ya tanggung jawab kita untuk merubah. Adat istiadat yang bisa merusak keimanan, dan tanggung jawab kita untuk tidak ikut-ikutan dalam perkara tersebut. Iman-iman kita, iman-iman keyakinan kita, kesempurnaan dari akidah Islam. Dan hati-hati jangan terprovokasi dengan istilah umumnya, karena Nabi dan Rasul itu pengikutnya lebih dikit dari jumlah masyarakat, itu sudah pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan menyebutkan, wa in tuti, jika kalian patuh taat, ya, melu-melu aktsar man fil ardi, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti sebentar lagi, ini nanti akan ada provokasi, ya, kaum muslimin itu lemah karena enggak mau bersatu. Bentar lagi akan ada kampanye kaum muslimin harus kuat, maka harus pilih partai-partai Islam. Kaum muslimin itu harus bersatu, jangan sampai kita dipecah belah, ya. Pokoknya intinya bukan mempersatukan karena ilallah, tapi mempersatukan karena kepentingan dunia yang membawa kampanye. Kalau bisa sampai jawab, kita itu lemah karena subuhan dewa. Kita ini lemah, ya, karena keharaman dari Allah masih kita lakukan. Ya, kita ini lemah karena tauhid aja terkadang masih belum sempurna. Kita masih meyakini raja-raja, meyakini jimat-jimat, masih meyakini benda-benda yang bisa membawa manfaat dan madarat. Itu yang bikin kita, ya, itu yang bikin kita mudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gak bersatu. Itu kayak gimana itu? Nah, cuma mempersatukan kaum muslimin itu teori yang mudah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari dulu mulai dakwah disebut oleh Abu Jahal innahu sobi. Ketahuilah bahwa orang ini yaitu Muhammad itu manusia sobi. Sobi itu yang memecah antara anak dengan orang tuanya, yang memisahkan suami dengan istri, saudara dengan saudari-saudari. Itu Rasul sudah disebut dengan sobi.
Padahal dari kacamata Rasul dan orang yang beriman para sahabat, Islam itu memisahkan betul antara yang hak dan yang batil. Nah kalau mengenai sing lanang mlebu Islam sing itu sing kafir, udah jelas ya beda gitu kan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq di peristiwa Badar itu masih perang dengan anaknya sendiri. Cuma ya Allah berikan hidayah anaknya dan seluruh keluarga besar Abu Bakar memeluk agama Islam. Kalau dari kacamata tauhid namanya dakwah, ya kosong tetap disamani. Ya, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Ya, sholat kepada Allah, kemudian sholatnya juga untuk si A, untuk si B. Ya, orang yang berdoa khusyuk di masjid menghadap kiblat, ilah dengan orang kemudian sholat tapi yosek dukun, itu tetap gak sama. Ya, tetap kita katakan yang dukun salah. Kemudian dibilang mau memecah belah umat, yuk gimana? Lo kita ini bukan pecah, kita ini lagi luruskan. Malah kan dukun mereka juga jadi pecah kan? Ya, gitu analoginya. Sehingga ketika Rasulullah SAW membawa Hanif, ya, agama yang Hanif ini, agama yang tidak ternodai dengan kesyirikan, itu paling simpel, paling simpel. Tauhid itu yang ada selaras dengan fitrah, baik akal dan sunatullah kita menjadi manusia. Itu paling simpel, itu agama Islam. Yang simpel itu nggak perlu dirukut-rukut nih. Ada keyakinan nanti tokohnya nggak boleh nikah, kan ada. Nah itu kan Islam tadi ini sih tahu nabi aja. Ya, ada yang punya keyakinan makannya vegetarian, ya, nggak makan daging. Islam daging yang penting yang halal, monggo silakan. Simple kan? Nggak ada pakaian khusus, nggak ada. Ya, harus warna ini, bentukannya ini enggak. Yang penting untuk Allah, ya, sudah nggak menimbulkan fitnah atau godaan lawan jenis, sudah selesai. Simple. Dalam keyakinan tauhid juga sama, nggak perlu dibuat-buat muter ini muter roh. Ya, yang mulai bahas muter ini muter roh, itu malah yang membahayakan. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Allah, ya, akan menggulung langit ketika hari kiamat itu dengan tangannya. Besok kita akan mendapatkan nikmat paling besar di surga, yaitu melihat wajah Allah. Ya. Allah yastawi 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Sudah, simpel memahami. Oh berarti Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersemayam atau ya Allah di atas arsy-Nya dengan maha mengetahui dan maha melihat dengan penuh kesempurnaan. Sudah selesai. Ya. Muncul nantinya yang orang mulai merusui zatnya Allah. Berarti kalau Allah punya tangan, tangannya Allah seperti apa? Allah punya wajah, wajahnya apa? Mulai tergambarkan, digambarkan. Loh, itu akan jatuh kepada penyimpangan. Muncul lagi penyimpangan B. Gimana? Ojo diyakini Allah punya wajah, Allah punya tangan. Oh, ada makhluk buat ini. Ya, sudah. Artinya tangan itu bukan tangan kayak tangan Allah ini. Artinya itu kuasa. Allah itu punya kekuatan dan kekuasaan. Wajah jangan diartikan wajah, ya diartikan lain. Akhirnya ditakwil, ditahrif sesuai dengan pemahaman ya mereka itu sendiri. Akhirnya bulat juga.
muter. Ya. Jangan dikatakan Allah di atas langit, bersemayam di atas harta. Allah itu tidak bertempat. Oh ya weh, berarti Allah di mana? Yo, di mana-mana. Loh, mana itu tempat, Mas? Mana itu tempat? Ayo Pak, dari mana ke mana nyebutnya loh? Tempat kan? Enggak kemana-mana, mana-mana itu tempat. Ya, muter-muter. Kopior. Belum tahu gitu. Kita cuma diminta simpel memahami, oh Allah itu ada di langit, ya di atas arsy. Sudah. Bagaimana bentuknya itu bukan urusan kita. Kita hanya diberikan tanggung jawab, amanah untuk beriman dengan itu. Tangannya Allah punya tangan seperti apa? Laisa kamitslihi. Tidak ada yang bisa menyerupai dan diserupakan dengan apa. Yang penting kita tahu Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ya. Bukan kemudian kita madak-madak sehingga kemudian disebut mujassimah. Bukan. Kita nggak madak-madak, jelas nggak madak-madak. Kita hanya memahami dengan kesimpulan tauhid. Kalau zaman Nabi itu contohnya budak penggembala. Budak penggembala itu kalau bahasa hari ini termasuk sosok gak kenal pendidikan. Soalnya sekolah, udah cilik, gembala, dan orang tua generasi sebelumnya udah budak. Terus ini jelas sih gak berpendidikan jelas. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tanya, Aina Allah wa man ana. Ya, di mana Allah, siapa? Budak penggembala ini menjawab pertanyaan pertama, Aina Allah, sambil tunjuk jemarinya ke langit. Sudah, ini aja. Ya, sebelum menjawab bahwa engkau adalah Rasulullah, Rasul sudah menilai bahwa bocah ini atau budak ini termasuk mukmin berbudi. Karena yakin Allah berada di atas arsy, di atas langit. Dan ini difahami sampai orang yang nggak sekolah. Simpel. Ya, kok malah sih sekolah guru malah ngotak-ngatik. Ya, ngotak-ngatik itu yang aplikasi dari syariat Allah membawa maslahat. Silahkan di ngotak-ngatik, dikembangkan, boleh. Ya, bagaimana kaum muslimin bisa menerapkan bakat produktifnya di sektor A, B, C sampai Z, monggo silakan. Tapi jangan kemudian mengakhiri dan Allah. Mesti kecemplung dalam penyimpangan, pasti. Ya, maka kenapa filsafat itu dibenci oleh para ulama? Karena ujung-ujungnya mulai bahas masalah ketuhanan. Dan siapa? Akal kita itu gak sumbut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi bahwa hal teragung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid, yaitu menyendirikan atau mengisahkan Allah dalam ibadah. Sementara hal yang sangat dilarang adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah, bersamaan dengan itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat An-Nisa disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah saja, maksudnya satu-satunya, dan jangan melakukan kesyirikan. Itulah agama dan keyakinan yang hanif. Apa saja profesinya, dalam kondisi di mana saja, kapanpun dan seterusnya. Ya, para petani silakan jadi profesi petani, ya, kebun, tapi petani yang bertauhid. Ya, petani ketika mungkin panen raya ataupun nggak panen, ya sudah, kembalikan semuanya itu memang datang rezeki minallah Subhanahu wa Ta'ala. Panen bagus syukur, nggak panen ya syukur, sabar.
Jangan kemudian dikaitkan dengan Dewi Sri. Ya, sehingga kemudian nanti setelah panen raya ada sebagian dikenal dengan mau sedekah bumi, ya sedekah laut, sedekah sawah, sedekah opo. Ya, dalam arti sedekah beneran, tonggo teparo, ngomai gabah sakarong-karong, nah itu malah sedekah tenanan nih. Tapi kalau ternyata di beberapa tempat di sudut sawah kah, atau di sudut kampung itu, ya ada ubur rampenya, kemudian dengan nyembelih yang nggak jelas itu untuk siapa, ya apalagi terkadang di bawah pohon-pohon tertentu ditambahi kopi kental, ya biji samsuni lali, ya. Nah ini harus dilurus, ya. Ini yang 200.000 bisa ada di sini. Saya yakin yang melakukan itu petaninya juga sholat, jemaah, Ramadan yang kosong. Ya, tapi itu belum bisa dikatakan bertauhid secara sempurna. Karena dalam situasi yang sama setelah sholat atau sebelum sholat, dia melakukan hal yang Allah murkai, yaitu bentuk kesyirikan. Silahkan mau profesi pedagang, ya, pengusaha, jualan, buka toko, buka warung. Tapi kalau lagi rame, ya kita bersyukur. Lagi sepi, ya kita yakin bahwa rezeki memang Allah sudah Allah tetapkan dan Allah jelas sudah atur sebelum Allah ciptakan bumi dan langit. Jadi nggak perlu ketika kita berusaha membuka bisnis dan seterusnya dikaitkan dengan jimat-jimat pengasihan, ya. Kita harus tempel gambar atau foto-foto yang disebut ini kekasih Allah yang akan mendatangkan keberkahan dan menolak madharat. Atau bukan manusia sekarang, ya dikasih ijazah bapaknya kon nempel ayat kursi. Padahal anak ngaji itu, ya kok ditempel tok nih, ya ditempel tok. Zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu masih membolehkan, ya masih membolehkan sebagian ayat Al-Quran, ya itu dijadikan wasilah. Ya, dijadikan wasilah untuk sesuatu yang memang memohon dan bermunajat kepada Allah, kesembuhan kah, ya keberkahan kah. Jadi sampai panas, ya tulis bawahnya Al-Fatihah terus kita pengen batuk. Itu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena masa itu, ya itu kesyirikannya tuh saya ketok lah, jenisnya korpuin tok. Orang masih banyak yang bertauhid. Jadi kalau nulis ayat terus ditempelin yang baru, mereka bukan ke ayatnya, itu tetap ke Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sakit beda. Ya, wong pengen njaluk apa? Ya orang ngaji. Wong mamane tak tulis sandal jepit yang tulisan Arab itu. Ya kan? Kemudian tak kayak dikene batu. Dasar, ya betul. Kalau orang dulu tahu memang itu Al-Fatihah, tahu maknanya, tahu kandungannya, punya tauhid, dipegang erat, asli tetap tahu. Yang menyembuhkan Allah. Nah sekarang juga, goro-goro tulisan raja ini, ya kan? Wih, ya aku ingin jaluk, ya dikai tulisan, ini ayat ini, mali. Ayat apa? Tak tulis sandal jepit yang dulu di jari atau ya. Maka hari ini bahkan ulama-ulama hari itu tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena membuka potensi kesyirikan. Hampir setiap tahun itu habis musim haji, biasanya beberapa di antara kami itu dapat anggaran kiriman beberapa
kardus, nggak banyak. Biasanya di pesantren atau di lembaga pendidikan itu disetori botol-botol kecil zam-zam yang sudah mendapatkan bacaan dan tilawahnya para imam Masjidil Haram. Itu ada free. Itu setiap tahun pasti. Nah, kita ini memberikan kepada para santri atau para murid-murid karena kita yakin dan memang kita luruskan kembali niatnya, ya, bahwa ini sebetulnya bukan botol ini yang membawa maslahat atau madharat. Tidak ada fadilah dari botolnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian minum harus dengan ada minum, ada basmalahnya dan seterusnya. Cuma mungkin kalau ada yang sakit, mohon kepada Allah ya supaya perantara ini Allah menghendaki sendiri. Nah, gitu kan? Gak ada kaitannya sama perantara itu nggak bawa apapun. Tetap yang membawa adalah dari. Nah itu kalau mamanya saya keluar dari pesantren, mamanya takdol yang ngomong saya, wah ini soal jutaan ayo, ya. Karena dulu tuh pernah ya salah satu dari kami itu ngeplot, ya itu botol ya segini lebih kecil lagi, ya itu air zam-zam asli Mekah plus doa dari Syekh Sudes Imam Masjidil Haram. Wes dibawahi RP 2 juta. Pakai sing DM. Ya. Tapi kita enggak, emang itu kita tes ombak aja sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena yakin masyarakat itu bukan Allah yang hari goro-goro. Wah, itu wis dibaca dhewe. Saya Buddhis. Betul, terlepas dari para imam juga harus ada orang-orang juga yang mulia, tapi kita takut nantinya bukan pertama itu Allahnya, tapi yang paling atas ya itu. Nah, kita nggak pernah mengeluarkan itu dari pagar pesantren ya, karena ditakutkan ini. Kecuali kalau nanti kaum muslimin muslimat di Indonesia khususnya betul-betul meninggalkan semua bentuk kesyirikan, ya, semua bentuk yang menjerumuskan kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ibadah di kuburan, ya, kemudian meninggalkan jimat raja di rumahnya, ya, meninggalkan lek sura kudu ngumbah, ya, krese dan seterusnya itu, ya, maka semoga kita harapnya seperti itu, bertauhid dengan baik dan benar, maka hal-hal yang seperti yang kita sampaikan tadi bisa kita bagi-bagi, karena keimanan sudah jauh lebih baik dibandingkan hari. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan materi Hanif, yaitu sesuatu yang tidak ada yang mengotori dari ibadah kita kepada Allah, sehingga tauhidnya menjadi lurus, tidak condong kepada syirik A, syirik B, musyrik A dan musyrik B. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan waktu moderator Abu Hasan dalam sedikit untuk hanya Alhamdulillah, saya dan rekan-rekan semuanya telah mendengar kajian dari Ustaz Iqbal Muhammad dengan tema makna Hanif. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Iqbal Muhammad dari rekan-rekan? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Pak Moderator atas waktunya. Pertanyaannya, Ustaz, ini hampir membedakan tipis-tipis Ustaz, seperti yang dicontohkan sama Ustaz tadi terkait botol itu tadi, dengan ada yang mempercayai bahwa itu yang dibeli itu botol plus doanya dan meyakini tokoh tersebut itu doanya bakal terkabul
atau berefek pada si pembeli atau si konsumsinya gitu. Dan di daerah saya itu masih ada juga seperti ini Ustaz. Ada yang katakanlah baru pulang haji, pulang umroh seperti itu langsung dimintai untuk mendoakan, untuk dimintai doa dan sebagainya. Itu apakah itu sama halnya seperti itu atau memang ada hukumnya berbeda itu seperti itu? Terima kasih. Baik, terkait dengan minta doa. Minta doa itu kepada orang yang soleh, ya, dianggap soleh karena memang betul-betul soleh ya, dari sisi syariat dan hidup itu malah nggak masalah. Yang masalah itu minta doa kepada orang soleh sing wis gak urip, itu masalah. Ya, bedakan ya. Minta doa kepada orang soleh, tapi orangnya sudah gak hidup, wis nang jero lemah, wah itu bahaya, itu syirik. Ya, cuma dari kacamata member dan ya pelaku dan penggiat minim simpatisan, ya itu malah untungnya soleh saya tulis gak orang itu. Kenapa wis gak perlu hawa nafsu dunia, ya wis ora mereken ya kepentingan ya dunianya, ya karena sudah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan seperti itu, makanya malah lebih murni ini kesolehan. Waduh, Abu Bakar nggak pernah ke kuburan Nabi ini. Umar bin Khattab juga nggak pernah ke kuburannya Abu Bakar minta seperti itu. Padahal hari ini solehan siapa? Abu Bakar atau orang-orang yang dianggap soleh. Jadi itu pertama, minta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia itu malah bilang nggak boleh. Karena awal kesyirikan umatnya Nabi Nuh, mereka berdoa di kuburan orang-orang soleh sebelumnya, yaitu dikenal dengan Yahud, Ya'uq, Nasr. Itu orang soleh, tapi sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kemudian kalau minta doa kepada orang soleh dan masih hidup, itu tidak apa. Apalagi memang urusannya antara anak kepada orang tuanya. Ya, kita kan minta didoakan orang tua. Itu kalau bisa harus doa ibu, kalau nggak punya ibu ya doa ayah, ya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, kita juga mendoakan ampunan untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah tidak ada. Itu sudah maklum dan dimaklumi dan masyhur di kalangan muslimin Indonesia. Jadi umpama sing munggah kaji wong tuwa terus medun ke pesawat, ya, kemudian anaknya jemput dan sampai rumah anaknya minta didoakan oleh orang tuanya, oleh baik, ya boleh saja. Atau murid minta doa kepada gurunya, boleh saja. Ya, cuma salah satu etikanya supaya tidak rusak tauhidnya, jangan keseringan. Ya, kalau ke orang lain, kalau anak ke orang tua bebas saja. Takutnya nanti setan memasuki dan menggodai. Terus gue dongo, kudu dongo dhewe, ora pantes blas. Zero dongo guru. Ya. Akhirnya berdina gurunya anak sampai sebel juga itu. Akhirnya biasanya Allah dengar doanya, karena sebel akhirnya enggak Allah dengar. Ya. Jadi boleh-boleh saja kita minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, sekarang kalau di generalkan, yang pulang haji itu memang benar-benar bagian dari orang-orang yang bertakwa, atau memang orang-orang hanya pencari gelar H dan haji itu.
itu dikembalikan kepada masyarakat. Mohon maaf ya, kalau ada kasar atau menyinggung. Ada orang berangkat haji, bukan hanya plus, teko orang-orang paling akeh. Tapi memang basic pekerjaannya bang titil, ya. Lebih, kamu baca ini rentenir, ya. Itu, ya, masya Allah. Sampai daerah Pemonan, jadi daerah Purwasalam itu ngarepnya kan bangunan maklum, wah itu ide kemana-mana, masyhur. Ya, bila kita mau munggah haji, sak pesawat dicatat dulu bisa. Ya. Kemudian datang orang-orang minta doa, yojo, dia bertobat. Ya, dia itu bertobat, perlu bermuhasabah diri. Ya. Jangan kemudian, ya saya kesana kan untuk membersihkan harta yang kotor. Ya. Harta kotor itu bukan dengan kita ibadah, kita bersedekah, tobati, terus keluar dari yang kotor itu dulu. Kayak gitu. Ya, makanya banyak sekali para penggiat riba itu cara mudahnya mereka supaya tetap, kan saya juga banyak sedekahnya, ya saya juga cuci dengan zakat mal, ya kan, dan itu gak gitu lah, ya. Zakat mal itu dari harta yang halal itu kan kadang-kadang betul haram ya, makanya dizakati. Lagi jelas 100% haram, nggak perlu dizakati sampai saya tobat, ya keluar dari yang kotor itu, baru nantinya cari ridho Allah di dalam ketaatan. Jadi monggo kalau datang kepada orang yang pulang haji, tapi orang itu dikenal dengan orang yang soleh, ya, memang orangnya masya Allah, ya, setahu kita tidak pernah melakukan kesyirikan, lurus akidahnya, kemudian ibadah laki-laki kelihatan jamaahnya istiqomah, kemudian juga membawa dampak kebaikan kesolehan untuk masyarakat. Nah, sampai datang kemudian minta doa, nah itu tidak masalah. Kalaupun nggak mau didoakan, yowes jangan dipaksa. Ya, kemudian tanpa harus dengan tadi ya minta doa, tapi kemudian harus dengan jam-jamnya, nggak perlu ya. Minta doa aja, nanti berada didoakan. Ya didoakan juga nggak apa, antum bisa doa sendiri. Ya, tapi sekali lagi lihat yang dulu, ya nggak, jangan dipukul rata, karena beda antara orang yang bertakwa dengan orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, Assalamualaikum